Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini anak-anak sehat semua? Sudah siap belajar ya? Ya, kemarin kita belajar tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu tawakal dan ikhtiar. Coba saya ulangi lagi, tawakal artinya apa? Menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kepada. Kemudian ikhtiar artinya apa? Ikhtiar artinya? Terus? Ya, hikmah tawakal dan ikhtiar adalah satu. Ya, itu kita melihat pelajaran 2 materi kemarin. Sekarang kita maju menuju sabar ya. Maju menuju sabar. Sabar itu berasal dari bahasa Arab apa bahasa mana? Bahasa Arab. Berasal dari kata apa? Iya, kemudian artinya apa? Sabar artinya apa? Menahan, mencegah atau tabah. Menahan, mencegah atau itu arti dari sabar. Arti secara bahasa. Sekarang arti secara istilah artinya apa? Ya, arti sabar menurut istilah yaitu menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Ini arti secara istilah. Arti secara istilah itu adalah arti secara rinci. Secara rinci ya. Kemudian menahan diri. Berarti setiap siswa itu akan memiliki namanya sifat sabar. Ya. Tergantung sabar dalam apa. Menahan diri, berarti siswa itu harus menahan dirinya. Dari apa? Kegundahan. Dari apa? Rasa emosi. Panas-panas, disuruh belajar, kepanasan, rambutnya suruh motong juga, emosi kemudian. Iya. Wis motong, wis dipotong ganteng-ganteng, sehingga masih diperingatkan. Timbullah emosi. Itu perlu kesabaran. Kemudian dari kegundahan, nah, juga perlu kesabaran, ya. Kesabaran menahan lesan. Biasanya anak perempuan yang banyak lesannya, ya, lesannya banyak berbicara, ya, mulai ditahan, ya, mulai dengan sabar. Menahan apa? Biasanya yang diceritakan itu pasti yang tentang keluh kesah, tentang sesuatu yang tidak baik. Akhirnya menunjukkan perbuatan yang tidak terarah. Paham ya? Paham ya? Makanya itu disuruh untuk sabar. Sabar itu pasti dalam menahan sesuatu yang tidak mengenakkan. Yang tidak mengenak. Belajar enak apa tidak?
enak. Bagi yang menikmati. Tapi rata-rata enak apa tidak? Secara jujur, belajar itu enak apa? Enak. Pasti nah ya, itu perlu kesabaran. Sabar merupakan ciri mendasar dari orang bertakwa, ya. Orang bertakwa itu cirinya harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena punya ikatan yang tak bisa dipisahkan dengan ikatan keimanan. Dengan keikatan keimanan tidak bisa dipisahkan antaranya dengan sabar. Karena apa? Orang takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah. Lah, menjalankan perintah Allah itu harus penuh kesabaran, ya. Contohnya apa? Waktunya sholat, kamu harus melakukan sholat. Waktunya belajar, kamu harus belajar. Waktunya ngaji, kamu harus ngaji, ya. Tidak boleh bermain. Waktunya mengerjakan PP, kata kamu PP ya, pekerjaan pondok pesantren. Ya, sekarang ada istilah PP baru. Ya, bukan peraturan pemerintah, tapi pekerjaan pondok pesantren. Tapi PP tadi pagi berubah menjadi PS. PS tidak PlayStation, tapi pekerjaan sekolah. Paham ya? Ya Jepri ya, PS-nya jangan dirubah artinya ya. Sudah tobat ya Mas Jepri? Ya, bagus. Kemudian karena sabar punya ikatan yang langsung dengan keimanan, maka sifat sabar itu akan menumbuhkan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan positif. Positif itu apa toh? Positif itu kekuatan yang baik. Kekuatan yang baik dalam diri manusia mendorong jiwanya untuk menunaikan suatu kewajiban. Nah, itu sabar. Kamu sekolah seperti ini itu adalah dorongan dari kekuatan positifnya sabar. Paham ya? Duduk lama. Sabar apa tidak kira-kira? Sabar. Sekolah 3 tahun, sabar apa tidak? Kalau tidak sabar kira-kira bisa lulus apa tidak? Tidak bisa. Karena 3 tahun. Kecuali kamu mempunyai ilmu yang lebih. IQ pikiran yang lebih. Sekolah 3 tahun hanya kamu tempuh setahun setengah. Ada Pak? Ada. Ya, ada. Sekolah 3 tahun ditempuh setahun setengah. SD cukup, MI cukup ditempuh 6 tahun, tempuh 3 tahun. Tingkat SLT-P tempuh setahun setengah, tingkat aliyah ditempuh setahun setengah. Berarti umur kira-kira 17 tahun itu sudah lulus perguruan tinggi. Itu kalau IQ-nya luar biasa. Kalau IQ-nya biasa-biasa saja, ya normal-normal saja. Ya. Kalau kamu menempuh yang super-super, kalau IQ-nya tidak nuntut, nanti kamu jadi stres. Ya, ingin model cepat, malah jadi stres ya. Makanya yang biasa-biasa saja. Ya Mas Jabri ya. Ya. Yang penting PP-nya dikerjakan. Memang PP aja tidak ngerjakan, kepengen super cepat. Jadi mana cepatnya? Nabrak malah ndak karu-karuan ya. Kemudian sifat yang paling dilarang oleh Allah adalah sifat lemah. Nah, sabar itu menghilangkan sifat lemah. Ion lemah dihilangkan. Sifat lemah itu apa? Juga bersedih. Kalau orang itu sering bersedih, ya, akhirnya apa? Lemah. Ya, lemah. Menunjukkan kelemah. Makanya terjadilah namanya ada kesabaran itu menunjukkan kekuatan positif dalam jiwanya muridmu. Kalau Pak Ali dalam jiwanya Ustadz. Ya, anak murid memiliki kesabaran
Nah, Pak Ustadz memiliki kesabaran, tukang foto juga memiliki kesabaran. Begini juga harus sabar ya, nunggu ya. Dia waktunya bermain, suruh muter ya kan? Ya. Kemudian semua itu memiliki kesabaran masing-masing. Kamu tidak usah lihat, ya, tidak nyampe kamu lihat, ya. Kemudian itu didasarkan pada apa? Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46. Coba dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya langsung menuju bawahnya Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Artinya ya, kalau anak-anak melihat ayat-ayat yang telah dibaca, biarpun membacanya seperti membaca kilat ser gitu ya. Ada yang baca, ada yang tidak. Kalau kamu lihat di situ ya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Tidak disarankan untuk berbantah-bantahan. Karena apa? Karena berbantah-bantahan itu akan menjadikan energi negatif. Nah, disarankan untuk apa? Disarankan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika orang terjadi sesuatu, maka disitulah kita disuruh untuk bersabar. Kalau kamu bersabar seperti Pak Ali sampaikan tadi, anak mondok itu harus bersabar. Perlu waktu yang lama. Mondok itu tidak seperti kemah. Tidak seperti kemah. Mondok itu waktunya lah. Semakin lama dia mondok, semakin dia banyak ilmunya. Banyak ilmunya. Ilmu apa? Ya ilmu macam. Ilmu sekolah, ilmu ngaji, ilmu kehidupan. Ya, semakin dia lama di pondok, semakin lama dia mendapatkan ilmu. Karena ilmu di pondok itu adalah luar biasa. Ya. Kemudian setelah dia bersabar, dia akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ketika dia sebagai anak didik, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Lamanya dia belajar, mendapat ilmu yang banyak. Lamanya dia belajar dengan kesabaran, ilmunya jadi bermanfaat. Karena apa? Taat kepada guru itu perlu sabar enggak kira-kira? Perlu. Waktunya kesel-kesel, kok nyapu halaman sekolah ya. Itu perlu sabar enggak? Perlu. Semua itu perlu kesabaran ya. Tapi energi positifnya itu akhirnya akan didapatkan sudah. Ya, semoga pertemuan pada siang ini ya bawa manfaat. Saya sampaikan lagi, minggu depan kita ulangan PP-nya jangan lupa. PP-nya wajib, syarat ulangan PP selesai ya. PP selesai, yang tidak selesai tidak boleh ikut ya.
Sudah kesepakatan ya? PP wajib selesai. Kamu minta bab berapa? Bab 2 sampai sabar. Ya, bab 2 sampai sabar. Paham ya? Ya, semoga ilmunya ditambahkan dan akhlaknya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.